Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar untuk yang baloknya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kami pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca buku, kalian bisa menuju ke web liquinout.blogspot.com. Menurut kalian, benda yang berbentuk balok di kehidupan sehari-hari apa saja? Ya, di sini ada benar. Kalau yang jawab susu Ultramilk, itu juga benar ya. Ini balok dalam kehidupan sehari-hari. Berikut juga dengan kardus dari teh gelas yang berbentuk balok. Sekarang, kita harus tahu dulu nih pengertiannya. Apa pengertian bangun ruang sisi datar? Jadi, kalau bangun ruang sisi datar merupakan bangunan ruang beraturan yang dibentuk oleh beberapa garis lurus dengan aturan tertentu. Jadi, dia mempunyai aturan dan syarat tertentu ya. Bangun ruang sisi datar dibentuk oleh 3 rusuk, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Ketiga rusuk ini mempunyai pola yang teratur. Jadi, kita akan lanjut lagi bahas ke apa itu pengertian dari prisma. Prisma merupakan bangun ruang sisi datar yang mempunyai sepasang sisi yang identik dan sejajar ditopang oleh rusuk-rusuk tegaknya yang saling sejajar juga. Penamaan prisma mengikuti bentuk alasnya atau tutupnya. Jadi, kalaupun nanti alasnya dia berbentuk persegi panjang, ya kan alasnya berbentuk persegi panjang, ini disebutnya prisma persegi panjang atau biasa disebut dengan balok. Oke. Kita langsung saja ke prisma persegi atau biasa persegi panjang ya ini, maaf, persegi panjang atau biasa disebut dengan balok. Prisma persegi panjang atau dikenal juga sebagai balok. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi yang tutupnya itu kan paling atas dan alasnya itu paling bawah, dia berbentuk persegi panjang. Nah, kalau kita mau buat jaring-jaring seperti ini ya, sama juga seperti ini juga masih merupakan jaring-jaring dari prisma persegi panjang atau biasa disebut dengan balok. Sekarang kita akan ke unsur-unsur balok. Unsur-unsur balok terdiri dari 4 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang identik. Kalau kita lihat persegi panjang ini ya 1, 2, 3, 4. Ya, identik ya dengan ukuran yang sama panjang. Selanjutnya 12 rusuk dengan rincian 4 rusuk sisi panjang nih, sisi panjang rusuk nih ya. 1, 2, 3, 4 kan? Dan 4 rusuk yang lebarnya. Oke, yang mana lebarnya? Tunjukannya. Ini yang lebar nih. 1, 2, 3, 4 ya. Tingginya juga sama nih. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita lanjut lagi yang ketiga. 8 titik sudut. Namanya titik sudut itu berada di pojok. Seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini namanya 8 titik sudut. Sekarang kita akan menuju ke volumenya dan ke rumus-rumusnya, formulanya. Jumlah panjang rusuk balok ya, itu 4 dikali panjang plus lebar plus tinggi. Ya. Karena kan jumlah rusuk balok tadi ya, itu ada 4. Untuk yang panjangnya ya. Panjang ada 4. Oke? 1 A ke B, C ke D, E ke F dan G ke H. Ya. Selanjutnya, panjang diagonal alas. Nah, panjang diagonal alas nih, misalkan kamu mau nyari diagonal alas itu ya, diagonal alas itu AC, BD, EG sama FH. Nah, ini namanya diagonal alas dan tutup nih. Untuk AB itu diagonal alas ya. Kalau yang EG sama FH itu tutup baloknya. Panjang diagonal tutup balok. Akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat. Oke.
Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Panjang diagonal depan ya dan belakang. Nih, depan E ke B ya, yang depan E ke B. Yang belakang itu adalah C ke H. C ke H. Nah, kenapa rumusnya itu akar P kuadrat E kuadrat? Dari mana? Kita tahu ini merupakan si panjangnya dan ini tingginya. Nah, ini juga sama kalau kita masih mengingat teorema Pythagoras mencari si hipotenusanya atau sisi miring atau sisi yang terpanjang ya, menggunakan P kuadrat tambah Q kuadrat. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Atau kalau mau dibuat lebih rapi ya, ini sama dengan AB kuadrat ditambah dengan si AE kuadrat. Bisa seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Sekarang panjang diagonal samping kiri. Nah, untuk panjang diagonal samping kiri ya, kalau kiri kita sepakatin yang ini yang kiri, yang hijau. Oke, panjang diagonal samping kiri itu bisa AH atau juga dengan si ED ya. Kalau yang kanan itu bisa si GB atau BG dengan si CF. Ini ya si CF. Nah, rumusnya akar lebar kuadrat tambah dengan tinggi kuadrat. Seperti itu. Ini juga masih mengingatkan kita dengan materi teorema Pythagoras. Sekarang panjang diagonal ruang balok. Nah, kalau ruang balok ya, diagonal namanya ruang balok, itu berarti dari misalkan dari titik H ya ke titik B, maka jadi HB. Seperti ini ya. Kan yang satu persegi panjang berada di belakang, yang satu lagi adalah persegi panjang yang berada di depan. Jadi salah satu titiknya itu menghubungkan. Sama juga seperti si G ke A. Ya, G ke A atau E ke C. Ya, E ke C itu juga bisa, E ke C sama si F ke D. Nah, F ke D itu masih disebut dengan diagonal si balok. Rumusnya apa? Akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Kita hapus. Sekarang luas sisi alas atau tutup. Nah, sisi alasnya kan berbentuk persegi panjang, ya kan? Alas itu berbentuk persegi panjang kalau mau kita buat. Ini kurang rapi ya. A, B, C, D. Nah, ini persegi panjang. Rumus persegi panjang ya tentu saja panjang dikali dengan lebar. Ya, ini kalian masih tahu ya. Luas sisi depan juga sama aja karena berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar. Sekarang ini juga masih sama, luas permukaan balok. Nah, ini yang paling pentingnya nih juga, paling penting ya, yang biasanya berada di paling banyak soal. Dimana 2 dikali panjang kali lebar, kalau ada tanda seperti ini PL itu panjang dikali lebar ya, tambah dengan panjang dikali dengan tinggi, tambah lebar dikali dengan tinggi. Walaupun nggak ada perkalian ya, karena kalian udah SMP, maka perkalian itu hilang, terus seperti titik gitu ya. Makanya ini disebutnya perkalian. Panjang dikali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Selanjutnya, luas permukaan balok tanpa tutup. Nah, kalau ini pakai tutup, yang ini tanpa tutup, rumusnya juga beda tentunya. Panjang kali lebar ditambah 2 dikalikan ya, panjang tambah lebar. Oke, ini volume baloknya juga nih. Panjang dikali lebar kali tinggi. Sama seperti tadi ya, kalau prisma itu dia terdiri dari 3 unsur, panjang, lebar kali tinggi yang teratur. Oke, keterangannya seperti ini. Kalau P itu panjang, lebar L itu lebar ya, T itu tinggi. Nah, ini juga termasuk dalam bentuk aljabar. Jadi kalian hanya aljabar, teorema Pythagoras, dan segi 4, segitiga. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh soalnya. Dimana perhatikan gambar berikut.
Jadi di sini ya ada sebuah perintah nih, ini nggak ditulisin, gambar yang merupakan jaring-jaring balok. Nah, gambar yang merupakan jaring-jaring balok. Kalian bisa mengikuti, nanti ada videonya ya tentang mengenai jaring-jaring balok. Untuk jaring-jaring balok ya, di sini kita lihat 3 dan 4. Kalian fokusin 3 dan 4 ya. Jadi jaring-jaring balok yang benar ya. Jaring-jaring balok yang benar adalah 3 dan 4. Nah, kenapa? Kalian bisa mencobanya menggunakan kertas yang dipotong sesuai ukurannya ya. Kalian bisa mencobanya di rumah dan kalian akan menemukan bahwa 3 dan 4 ini merupakan jaring-jaring. Kenapa? Kalau ini ditutup, ya nantinya ini tidak akan sama nih aturan di sebelah sini, seperti itu ya. Begini juga yang ini. Karena kenapa? Panjang dari ini itu akan setengahnya dari ini, maka dia nggak akan ketutup baloknya. Seperti itu kalau sekilas dari gambar, tapi bisa dari video yang nanti akan Bapak buatkan ya. Oke, untuk contoh soal nomor 2, kawat sepanjang 12 meter akan dibuat kerangka balok yang berukuran panjang 27 cm dan lebar 20 cm dan tinggi 12 cm. Kerangka balok yang dapat dibuat paling banyak adalah, oke, kita akan mulai ya. Diketahui terlebih dahulu. Oke. Kawat sepanjang 12 meter ya, yang akan dibuat dengan panjangnya 27 cm, lebarnya itu 21, tingginya 12 cm. Oke, yang ditanyakan ya adalah berapa banyak ya. Seperti itu. Anda tanya. Oke. Nah, sekarang kita akan buat sketsanya terlebih dahulu. Sketsanya seperti apa? Setiap orang gambarnya berbeda-beda ya. Nah, misalkan sketsanya seperti ini, mungkin kalian bisa menggambarnya lebih rapi lagi. Ini lebar ya, ini lebar, ini tinggi, ini tinggi. Seperti ini sketsanya ya. Nah, sekarang ya kita akan buat nih. Ini tinggi, ini tinggi, ini juga tinggi, yang ini lebar nih. Ini lebar, ini lebar, ini lebar. Jadi lebarnya ada 4 ya. Lebarnya ada 4. Lebar ada 4, panjang ada 4 ya. Dan juga tinggi ada 4. Ada 4. Maksudnya apa? 4 garis ya. Nah, sekarang kita bisa jawab kalau udah melihat sketsanya seperti itu. Caranya tadi kan kalau ada 4 panjang ditambah dengan 4 lebar ditambah dengan 4 tinggi. Sama dengan bisa kita buat juga ya namanya ini. Depannya 4. 4 ini khusus penjumlahan. Kita taruh depannya 4. P ditambah L ditambah dengan T. Seperti ini. Maka 4 dikali 27 ya. Tambah lebarnya 21 ditambah tingginya 12. Maka 4 dikali dengan 60 sama dengan 240. Nah, ini baru panjang si kawatnya. Ya, ini panjang kawat sama dengan 12 meter. Atau sama dengan 1000
Kalau kita mau rubah ya, 1200 cm, di mana kalau kalian masih ingat 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi yang paling penting ya. Sekarang ya, kita lihat nih, banyaknya kerangka balok yang dibuat. Rumusnya apa? Rumusnya panjang kawat dibagi dengan 240. Ya, berarti panjang kawatnya 1200 cm per 240 sama dengan 5. Oke, jadi banyak kerangka balok yang dibuat adalah 5 buah. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 3. Di contoh soal nomor 3, Raisman ingin membuat model kerangka balok dari kawat. Lagi-lagi kawat ya. Dia menyediakan kawat sepanjang 3,6 meter. Oke, jadi banyaknya kawatnya itu adalah ya, kawatnya, panjang kawat itu 3,6 meter. Sekarang ya, model kerangka balok yang dibuat itu dia mau membuat panjangnya itu 45, lebarnya 30 cm. Ya. Hitunglah tinggi kerangka balok jika balok itu semua kawatnya terpakai. Oke. Sekarang kita harus memikirkan. Misalkan kalian punya kawat yang sepanjang 3,6. Kalian mau buat nih, gimana sih caranya agar kawat ini tidak bersisa atau pas bisa dibilang ya. Terus kamu tuh ingin membuat, oh iya saya akan membuat panjangnya itu 45 dan lebarnya 30. Jadi kita harus cari terlebih dahulu apa? Tentu saja kita harus terlebih dahulu adalah panjang kawat yang digunakan untuk membuat model kerangkanya. Kerangka balok. Ya. Jadi kita sama dengan 45 lagi ya. 4 ya dikali dengan tadi panjangnya 45 ditambah dengan 30 lebarnya ditambah dengan T-nya ya. Karena si tingginya ini masih belum diketahui. Oke, kita lanjut lagi. 4 dikali dengan 75 ditambah dengan T. Oke. Jika seperti ini ya. Kita lanjut lagi. Karena panjang kawat yang tersedia terpakai semuanya. Ya kan, tadi disuruh kan bagaimana sih kawat terpakai semuanya, semua kawat terpakai. Berarti tanpa sisa. Maka tadi dia akan menyediakan meter ya. Nah, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti 3,6 meter dikali dengan 100 sama dengan berapa? 360 cm ya. Oke, berarti 4 dikali, kita menggunakan yang atas ini ya, 75 ditambah dengan T ya, sama dengan 360. Nah, selanjutnya 75 ditambah, ini ditambah ya,
Untuk membedakan ditambah sama dikali kayaknya hampir mirip ya. Ini ditambah dengan T sama dengan 360. Nah, karena ini perkalian ya, ya. 4 dikali, maka kalau dia pindah ruas yang 4-nya ini, maka menjadi dibagi. Kita lanjut lagi. Maka 75 plus T itu sama dengan 90. Ya. Nah, karena ini T-nya 75 plus T, maka kalau dipindah ruas menjadi pengurangan T sama dengan 90 dikurang 75. Jadi T sama dengan 15 cm. Oke. Jadi tinggi kerangka balok adalah 15 cm. Seperti itu. Sekarang terakhir nih, untuk contoh soal nomor 4 ya. Sebuah kotak berbentuk balok dengan ukuran panjang 1,5 meter, lebarnya itu 1 meter dan tingginya 0,5 desimeter. Kotak itu diisi penuh dengan kotak balok kecil yang berukuran panjang 15 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Berapakah balok kecil yang berada di dalam balok tersebut? Jadi udah ada balok ya, misalkan kalau kita gambar ini balok. Nah, ya, misalnya ini balok, ini ada balok lagi nih dalamnya kecil-kecil nih. Seperti itu ya. Kalau dari sesuai soalnya ini berapa lagi baloknya gitu ya. Gitu dah. Nah, ada berapa balok gitu ya. Oke, kita akan mulai ya. Kita lanjut. Kita akan melihat ya. Yang pertama-tama ini merupakan sebuah kotaknya, berarti si kotak. Unsur-unsurnya tadi kita kasih tahu ya. Kotaknya itu panjangnya ya 1,5 meter. Lebarnya itu adalah 1 meter dan tingginya itu adalah 0,5 meter. Di mana 1 meter ini 0,5 desimeter ya. Oke. 1 meter itu kalau ke senti adalah 100 cm. Kalau dia desimeter ke cm, ya, berarti itu turun 10. Berarti 1 desimeter itu sama dengan 10 cm. Oke. Jadi kalau kita akan merubah dulu satuannya ke cm. Karena apa? Baloknya satuannya juga cm. Ya. Jadi 1,5 dikali dengan 100 biar ke senti ya. Jadi 150 cm. Sekarang 1 meter dikali dengan 100 juga supaya dia cm, maka 100 cm. Sekarang 0,5 dikali dengan 10 sama dengan 5 cm. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini kita hapus lebih dahulu kalau kalian sudah mencatat. Sekarang kita akan menghapus si ilustrasinya ini. Ya. Wah, kehapus ya. Sebentar. Kita lanjut tulis lagi ya. Ini 100 sama dengan 150 cm. Oke. Kalau udah seperti ini, kita akan mencari dari si volume baloknya. Volume kotak. Kan dia berbentuk balok. Ya, bentuknya balok. Maka volumenya panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Dimana panjangnya 150 dikali dengan lebarnya 100 dikali dengan tingginya itu 5. Jadi kalau kamu kalikan semua ini menjadi 75.000. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke balok yang kecilnya ya. Balok kecil. P-nya itu kan 15 cm ya. 15 cm. Lebarnya itu 10 cm. Tingginya itu 5 cm. Oke. Kalau kita mau ngelihat volumenya lagi ya. Volume
baloknya. Sama dengan panjang kali lebar dikali dengan tinggi. Di mana P-nya itu 15 dikali dengan 10 dikali dengan 5. Sama dengan 750. Namanya diisi kalau dia berbentuk ruang itu perbandingan ya. Jadi kalau menentukan berapa banyak balok yang terisi di dalam balok tersebut, itu kita akan bandingkan volume balok yang besar dibagi dengan volume balok yang kecil ya. Jadi banyak balok kecil, kita tulisnya banyak balok kecil yang berada di dalam kotak. Di dalam kotak. Rumusnya ya. Tulis ini rumusnya. V kotak per V balok sama dengan 75.000 dibagi dengan 750. Nolnya coret 1, nolnya coret 1. 75 dengan 75. Berarti tinggal 100. Ini 1, ini 1 juga. Oke, jadi 100. Jadi banyaknya kotak berada di dalam kotak adalah 100. Nah, 100 buah. Oke, selesai nih ya. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Kalian dan juga bisa di kolom komentar untuk yang masih belum ketahui. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.